والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, pembahasan terakhir dalam kitab ini kita telah selesai membaca tentang tiga syubhat. Yang kata Syekh, wa'lam anna hadhihi syubah as-salat hiya akbaru ma 'indahum. Fa idza 'arafta anna Allah waddahaha lana fi kitabi wa fahimtaha fahman jayyida fama ba'daha aisharu minha. Kata beliau, ketahuilah bahwa tiga syubhat ini adalah sebesar-besar syubhat yang ada pada mereka. Ingat, kita sekarang membahas kitab syubhat orang-orang musyrik. Iya. Ini kata beliau tiga syubhat yang paling besar. Jika kamu telah paham ini, bahwa Allah telah menjelaskan perkara ini dalam kitabnya, kamu telah pahami dengan paham yang baik, maka syubhat selanjutnya akan lebih mudah. Syubhat selanjutnya akan lebih mudah. Maka lihat selanjutnya. Fa in qala ana la a'budu illa Allah wa hada iltija'un ila as-salihin wa du'a'uhum laysa bi'ibadah. Muncul lagi syubhat selanjutnya. Jika mereka, ia katakan, saya tidak akan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Berarti pahami. Ini orang musyrik bilang. Saya tidak akan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Beribadah kepada selain Allah syirik. Yang saya lakukan kepada orang soleh ini iltija. Iltija kepada orang soleh ini, kembali kepada orang soleh, minta penjagaan kepadanya, doa kepada mereka, itu bukan ibadah katanya. Ini syubhat juga orang musyrik. Syubhat sebelumnya, ditambah lagi syubhat ini, semakin menambah pahamnya kita bahwa ada orang jelas-jelas melakukan kesyirikan, tapi kenapa tidak mau mengaku musyrik? Harus dipahami, mereka punya syubhat. Ini diantaranya. Mereka yakin, mereka paham ibadah hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Siapa yang beribadah kepada selain Allah, maka melakukan kesyirikan. Terus yang mereka lakukan kepada orang soleh, minta syafaatnya. Doa kepada mereka, mereka anggap bukan ibadah. Maka kata Syekh, kullah, bilang kepada dia, anta tuqirru anna Allah farada alayka ikhlas al-ibadah lillah wa huwa haqquhu alayk. Fa idza qala na'am faqul bayyin li hadha alladhi farada alayka wa huwa ikhlasul ibadati lillahi wahdah wa huwa haqquhu alayka. Fa in kana la ya'rifuhu al-ibadata wa la anwa'aha fabayyin lahu biqawlika qala Allah ta'ala ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin.
فإذا أعلمته بهذا فقل له هل علمت هذا عبادة لله فلا بد أن يقول نعم والدعاء مخ العبادة فقل له إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره فلا بد أن يقول نعم فقل له إذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر وأطعت لله ونحرت له هل هذا عبادة فلا بد أن يقول نعم فقل له فإذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله فلا بد أن يقر ويقول نعم. Iya. Wa qul lahu aidan. Baik, itu dulu ya, itu dulu. Ya, sekarang jawaban akan syubhat ini. Apa syubhatnya sekarang? Dia katakan apa? Hanya perlu antum pahami, syubhat-syubhat yang disebutkan ini adalah syubhat secara keseluruhan. Orang-orang musyrikin terikat dengan syubhat-syubhat ini kan berbeda-beda. Ada yang selamat dari syubhat pertama, tapi dia punya syubhat yang kedua. Ada selamat dari syubhat yang ketiga, tapi dia terjerumus ke dalam kesyirikan oleh syubhat yang keempat. Makanya pahami syubhat-syubhat ini, kemudian lihat keadaan orang-orang musyrikin yang ada sekarang. Yang mengaku muslim, yang bahkan merupakan tokoh-tokoh agama. Yang mengaku muslim, bahkan merupakan tokoh-tokoh agama. Yang membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab kuning. Membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab kuning. Tapi ternyata, pelaku-pelaku kesyirikan, penyembah-penyembah kuburan. Lihat syubhatnya sekarang. Saya tidak akan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini prinsip. Iltija kepada orang soleh. Iltija itu ketika ada bahaya, dia langsung minta kepada orang soleh. Langsung ke kuburan misalnya. Doa kepada mereka. Ini bukan ibadah. Ini bukan ibadah. Maka jawab kata beliau. Agak panjang. Jawaban beliau ini uraiannya agak panjang, merinci. Sebab beliau tidak mau lepas. Tidak mau lepas rinciannya. Lihat kata beliau. Katakan kepadanya, apakah kamu mengakui bahwa Allah telah wajibkan kepada engkau ikhlas dalam ibadah hanya kepada Allah? Yang mana ikhlas ibadah kepada Allah adalah haknya Allah yang merupakan kewajiban bagi kamu. Kamu akui ini? Beliau ungkap kata ikhlas. Pemurnian ibadah kepada Allah. Merupakan haknya Allah yang wajib kamu lakukan. Kamu akui? Semua orang musyrik yang mengaku muslim akan mengatakan iya. 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 Bahkan pembahasan ikhlas ibadah itu luar biasa itu. Kan dibahas pembahasan ikhlas. Dalam majelisnya orang-orang tasawuf, pembahasan ikhlas itu luar biasa hebatnya itu. Tapi kemana arah pembahasan ikhlas? Maka selanjutnya kata beliau, tanya dia. Jelaskan kepadaku, apa itu ikhlas yang Allah wajibkan kepada kamu? Ikhlas ibadah hanya kepada Allah semata, apa itu? Yang merupakan haknya Allah yang wajib kamu penuh. Jelaskan itu apa itu? Kata Syekh, jika dia tidak tahu apa itu ibadah dan jenis-jenis ibadah yang harus diikhlaskan hanya kepada Allah, maka jelaskan kepada dia dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Beliau sebutkan ayat dalam surah Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum
tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Ud'u, berdoalah. Langsung Allah perintahkan, berdoalah kepada Tuhan kalian. Tadarru'a, dalam dalam keadaan betul-betul merendah, tunduk, wa khufiyah, dalam keadaan khufiyah. Artinya doa itu tidak dibesar-besarkan, ya, tidak teriak-teriak, tetapi dalam keadaan tawadu, rendah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Ini inti penekanannya bahwa doa itu ibadah. Kan yang beliau minta penjelasannya apa? Ikhlas dalam ibadah. Apa itu ibadah yang mau diikhlaskan? Ya. Apa itu ibadah yang mau diikhlaskan? Harus hanya kepada Allah, yang merupakan haknya Allah. Kalau mereka tidak tahu, tidak bisa dia jelaskan, maka cukup jelaskan ini nih. Pokoknya, ya, walaupun satu, sebab inti pembahasannya doa. Ini nih, iltija. Bacakan satu ayat ini. Ud'u rabbakum, perintah Allah. Berdoa kepada Rabb kalian. Apalagi kalau mau diperjelas lagi dengan ayat-ayat yang lainnya. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguh masjid-masjid itu hanyalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahad. Jangan kamu berdoa bersama Allah. Siapapun juga selain Allah Subhanahu wa taala. Tambah lagi ayat, banyak sekali ayat-ayat. Kata Syekh, jika kamu sudah ajarkan ini, maka tanya dia, apakah kamu sudah paham bahwa ini ibadah kepada Allah? Kalau berdoa kepada Allah, iya, bahwa ini ibadah. Apakah kamu sudah paham bahwa ini ibadah kepada Allah? Allah kan perintahkan, ud'u rabbakum, berdoalah kepada Rabb kalian dalam keadaan merendah, mengharap betul kepadanya. Iya, ini kan perintah Allah. Kalau pahamkan dia, kamu sekarang tanya, kamu sudah tahu bahwa itu namanya ibadah? Ketika kamu berdoa kepada Allah, maka kata beliau, dia akan menjawab iya. Doa itu adalah intinya ibadah. Syekh mengatakan mukhul ibadah. Hanya hadisnya ini lemah. Yang benar, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka bilang lagi sama dia. Dia sudah akui bahwa ini ibadah. Jika kamu sudah akui doa itu ibadah, dan kamu telah praktekkan berdoa kepada Allah malam, siang, dalam keadaan takut kepadanya, betul-betul mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kamu berdoa dalam hajat kamu kepada Nabi atau kepada selain Nabi. Apakah itu artinya kamu telah melakukan kesyirikan dalam ibadah kepada Allah? Ayo tanya. Kalau dia sudah lakukan, dia akui doa ibadah. Dan dia berdoa kepada Allah. Langsung dicontohkan kamu berdoa. Sebab apa? Orang musyrik memang jelas berdoa kepada Allah. Jadi langsung diingatkan kondisi yang dia lakukan. Kamu berdoa kepada Allah siang dan malam, berharap kepada Allah. Tapi kemudian ada permintaan kamu minta kepada Nabi, berdoa juga kepada Nabi. Kepada selain Nabi. Selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu melakukan kesyirikan dalam ibadah kepada Allah? Dalam ibadah, beliau katakan ibadah, bukan lagi doa. Apakah dengan perbuatan itu kamu telah melakukan kesyirikan dalam ibadah kepada Allah, syirik kepada selainnya? Maka kata Syekh, pasti dia akan menjawab iya. Kalau misalnya dia tidak jawab iya, oh tidak, tadi saya bilang itu ibadah. Tadi kan sudah jelas bahwa doa dia adalah ibadah. Dan ketika dia berdoa, dia rasakan dirinya beribadah. Ketika dia berdoa kepada Allah, dia rasakan dirinya beribadah atau tidak? Dia rasakan dirinya beribadah. Ketika ibadah itu yang dia rasakan kepada selain Allah. Bersiapa? Ibadah kepada selain Allah kan? Syirik tidak? Syirik dalam ibadah. Harus diakui iya. Tidak berhenti di sini Syekh. Dia tambah lagi. Jika kamu tahu. Atau tahukah kamu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah hanya kepada Allah Rabb kamu, wanhar, dan menyembelihlah kepadanya. Sekarang menyembelih.
Iya. Kata Syekh, jika kamu tahu ayat ini dan kamu taati Allah, kamu sholat kepada Allah, kamu menyembelih untuk Allah, apakah kamu melakukan ibadah? Apakah ini ibadah? Apakah artinya kamu telah melakukan ibadah? Allah kan berfirman, kata Syekh, jika kamu tahu firman Allah, fasalli li rabbika wanhar, salatlah kepada Rabb engkau wanhar, dan menyembelihlah. Kalau orang tahu berarti apa? Bagaimana pelaksanaannya? Iya. Dia salat kepada Allah, dia taati Allah. Akhirnya apa? Dia salat, dia menyembelih. Ini kan perwujudannya apa? Perwujudannya apa? Salat kepada Allah. Kalau taat terhadap ayat ini berarti apa? Dia salat kepada Allah, menyembelih untuk Allah. Kalau kamu lakukan ini, apakah kamu beribadah? Apakah kamu namanya beribadah? Beribadah namanya. Sekarang, tanya lagi. Jika kamu menyembelih untuk makhluk, nabi, jin, atau selainnya, apakah itu artinya kamu telah melakukan kesyirikan kepada Allah dalam ibadah? Tidak disebutkan, saya tidak sebutkan dalam sembelihan. Dalam ibadah, pasti dia akan menjawab iya. Itu jawabannya. Jadi kalau kita lihat, Syekh dalam menuntun untuk menjawab ini, bukan hanya sekedar menuntun jawaban dalam bentuk yang dipahami oleh pikiran. Tapi langsung dalam bentuk jawaban yang langsung dipahami oleh hati sebab menggambarkan kondisi yang dilakukan oleh orang. Lihat-lihat bagaimana Syekh mengarahkan jawaban-jawabannya. Orang ini kan tidak mengakui bahwa berdoa kepada orang soleh, iltija kepadanya adalah ibadah. Syekh arahkan dia. Ayo sekarang beribadah kepada Allah. Beliau jelaskan ada jenis ibadah begini namanya. Ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufiyah. Berdoa kepada Rabb engkau dalam keadaan merendah, mengharap, takut kepadanya. Ayo sekarang lakukan itu coba. Lakukan perintah ini. Ini perintah beribadah kepada Allah. Ayo berdoa kepada Allah. Dan orang musyrikin memahami kondisi ini sebab mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya inginkan bahwa ketika kamu berdoa itu, berdoa kepada Allah itu adalah ibadah. Dan mereka paham bahwa itu adalah ibadah. Sekarang setelah mereka paham itu adalah ibadah, kondisi berdoa meminta kepada Allah adalah ibadah, langsung beliau hantar mereka bahwa ketika kamu serahkan kepada selain Allah, bukankah itu kamu telah melakukan kesyirikan dalam ibadah? Jelas kan? Syirik dalam ibadah. Jelas merupakan syirik dalam ibadah. Sebenarnya, pada kalimat pertama ketika berhenti sudah bisa, sudah selesai. Ketika dia katakan, apakah doa ibadah? Pertanyaan yang pertama. Ketika disebutkan ayat, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, ini kan perintah berdoa. Perintah berdoa. Berarti doa adalah ibadah. Apalagi ditambah hadis, ad-du'a wal ibadah. Doa adalah ibadah. Kalau saya berhenti di sini, ini kan sudah cukup sebenarnya. Ya tidak? Cukup tidak berhenti di sini? Jelas tidak? Sekarang kamu sudah akui, doa adalah ibadah. Kamu berdoa kepada selain Nabi. Kamu berdoa kepada orang soleh. Berarti kamu telah beribadah kepadanya. Itu artinya kesyirikan dalam ibadah. Bisa kan di situ? Sudah jelas di situ. Tapi Syekh tidak sampai di situ. Beliau langsung tuntun. Beliau katakan, jika kamu berdoa kepada Allah. Kamu berdoa kepada Allah. Kamu lakukan perintah itu. Berarti apa? Syekh ingin menjelaskan keadaan yang pernah dialami. Ketika dia berdoa kepada Allah dalam keadaan susah, minta kepada Allah, ya Allah beri ya. Orang musyrikin alami ini. Sampai sekarang orang Yahudi, orang Nasara, orang musyrikin penyembah kubur itu mengalami. Mereka alami kondisi ini. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya inginkan ini supaya dia ingat kondisi itu. Bahwa itulah ibadah, itu namanya ibadah. Kapan kondisi seperti itu kamu palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka jelas kamu telah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mau bermain kata-kata. Langsung menjelaskan dalam kondisi yang dialami oleh orang.
Ini hebatnya kita sini dalam mengantar, dalam membongkar syubhat. Ya mungkin Syekh dalam dakwahnya sudah banyak menghadapi mereka. Jadi macam-macam kondisinya, sehingga Syekh nggak mungkin pikir-pikir dalam mengarang kita sini. Oh, kondisi begini. Jadi tidak mau berhenti dalam satu jawaban ini. Disusul supaya tidak ada lagi jalan keluar. Sampai di situ, beliau tidak sampai di situ. Dia tambah lagi, faqul lahu aidan, bilang lagi kepadanya, al-musyrikun alladzina nazala fihimul Qur'an, hal kanu ya'buduna al-malaikah was-salihin wal-lata wa ghaira dhalik? Fala budda an yaqula na'am. Faqul lahu, hal kanat ibadatuhum iyyahum illa fid du'a wad-dhabh wal-iltija wa nahwi dhalik? Wa illa fahum muqirruna annahum 'abidu tahta qahri wa anna Allah huwa alladhi yudabbiru al-amr. ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة وهذا ظاهر جدا. Bilang lagi kepadanya, orang-orang musyrik. Ini beliau ungkap lagi ini sebagai tambahan penguat. Sebab apa? Sebenarnya sudah lewat pada awal pembahasan. Ketika membahas 3 syubhat ini. Ini untuk yang baru datang, ini sudah dibahas. Kita membahas 3 syubhat pertama, bahkan sebelum dibahas syubhat, pada awal pembahasan ketika beliau menjelaskan tauhid, beliau sudah jelaskan ini. Hanya beliau tambahkan lagi untuk betul-betul membungkam mulutnya orang-orang musyrik ini. Katakan kepada dia lagi, orang-orang musyrik yang Al-Quran turun pada mereka. Orang musyrik yang Al-Quran langsung turun kepada mereka itu orang musyrik, puncaknya syirik di situ sudah. Bagaimana keadaannya? Kata Syekh, apakah mereka menyembah malaikat? Apakah mereka menyembah orang-orang soleh? Apakah mereka menyembah Lata orang solehnya juga? Dan selain mereka, maka mereka pasti akan menjawab iya. Syekh katakan pasti menjawab iya. Sebab apa? Kan sudah dibahas sebelumnya. Walaupun ini juga diantara syubhat. Iya. Sebab apa? Di antara mereka ada yang tidak mengakuinya kan? Iya. Di antara mereka ada yang tidak mengakui. So, di antara syubhat yang telah lewat. Apa di antara syubhat yang telah lewat? Iya. Apa di antara syubhat yang telah lewat? Mereka bedakan berhala dengan orang soleh. Berhala dengan orang soleh. Iya. Mereka bedakan. Kami itu mendatangi orang soleh. Kami tidak mendatangi pepohonan. Kami tidak menyembah syaitan. Kami tidak menyembah iblis. Kami tidak menyembah batu-batuan. Tidak. Itu orang musyrikin yang melakukannya. Ini orang soleh ini. Wali. Nabi. Masa mau disamakan? Diungkap pembahasannya. Munculkan ayat-ayat yang telah lewat. Ternyata orang musyrikin menyembah malaikat. Lihat. Menyembah para nabi dan rasul. Menyembah orang-orang soleh. Ternyata seperti ini. Hanya Syekh ungkap lagi di sini untuk tambahan ini. Sebab berhubungan dengan doa. Lihat kata Syekh. Bukankah mereka itu menyembah malaikat, orang-orang soleh, Lata dan yang lainnya? Mereka akan menjawab iya. Sekarang tanya, bilang sama dia. Hal kana ibadatuhum iyyahum illa fid du'a wad-dzabh wal-iltija wa nahwi dzalik? Bukankah ibadahnya mereka kepada orang soleh itu tidak lain kecuali hanya dalam doa? Bukankah ibadahnya itu kecuali hanya dalam doa? Dalam sembelihan, dalam iltija, mengharap pertolongan padanya, dan yang semisal ini. Tidak ada ibadahnya kecuali semisal ini. Sebab apa? Orang-orang musyrikin pada zaman mereka, pada zamannya Nabi, orang-orang musyrikin yang diturunkan padanya Al-Quran, itu betul-betul mengakui bahwa mereka itu hamba, berada di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akui Allah yang mengatur segala urusan. Tapi syiriknya apa? Mereka berdoa kepadanya. Mereka iltija kepada orang-orang soleh itu. Kenapa? Karena karena kedudukannya orang soleh itu di sisi Allah. Karena syafaat. Mereka harapkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, ini adalah zahirun jidda, perkara yang sangat jelas.
Kapan antum menjadikan perkara ini jelas, maka mudah menghadapi syubhatnya orang-orang musyrik. Saya akan berputar, lari ke situ terus. Iya. Jadi kuasa ini, iya. Nanti hanya kalau menghadapi orang musyrikin sekarang, antum jangan mengira maka jalur dialognya akan sama dengan ini. Jangan akan sama. Kuasai dulu ini. Orang musyrikin syubhatnya begini, ini bantahannya. Syubhatnya begini, bantahannya. Syubhatnya begini, bantahannya. Berhenti bantahannya begini. Jalur syubhatnya nanti akan beda-beda. Mungkin akhirnya, dia mulai dari pertengahan. Dari awal. Pertengahan awal. Kalau sudah kita kuasai semuanya, mudah kita jawab. Mudah jawab. Sama kalau orang belajar jurus-jurus. Iya. Kalau baru belajar ya. Jurus pertama, begini gerakannya. Perubahannya begini. Sesuai dengan ajarannya guru kan berurut. Jurus kedua begini, perubahannya begini. Iya, sudah dikuasai. Jurus ketiga begini, dikuasai terus seperti itu. Sekarang kalau menghadapi musuh, tunggu, jurus pertama dulu Masih tidak. Anda kan berurut seperti itu. Iya, harus siap menggunakannya tepat. Apa yang akan serangan apa? Serangan langsung terpikirkan. Jurus ketiga yang menghadapinya. Jurus pertama langsung seperti itu. Iya, begitu tidak? Iya, Abdul Qahar. Baik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syubhat mereka. Sekarang, dia sudah arahkan mereka kepada apa? Harus betul-betul memahami. Bahwa yang mereka sembah juga orang soleh. Ingat, selalu kita ingatkan. Tidak semua orang musyrikin mengakui bahwa yang disembah orang-orang musyrikin dulu itu adalah orang soleh. Ya, ketentunya yang belum paham, dipahamkan dulu itu. Saya berentet. Jadi ibadahnya mereka, adalah doa kepada orang soleh. Iltija kepada mereka, minta ketika ada bahaya kepada orang soleh. Karena apa? Karena kedudukannya orang soleh itu di sisi Allah dan syafaat. Mereka mau ada syafaat. Ada apa? Ada rekomendasi. Ada rekomendasi. Sampai di sini menyusul syubhat selanjutnya. Fa'in qal. Jika dia bilang, atunkiru syafaat Rasulullah. Apakah kamu ingkari syafaatnya Nabi Muhammad SAW? Wa tabra'u minha, kamu berlepas darinya? Kamu tidak mau syafaatnya Nabi? Sehingga tidak mau datang kepada Nabi SAW? Sebab tidak ini. Sebab ini juga ini. Keterikatannya di sini nih. Dia bilang, saya tidak berdoa kepada Nabi. Anggaplah doa ibadah. Saya tidak mau berdoa kepada Nabi. Tapi ini kan, Nabi Muhammad kan punya syafaat. Nabi Muhammad SAW punya syafaat. Bahkan Nabi yang bilang, syafaat saya akan dapat syafaat besar, paling besar. Gimana caranya kalau kita tidak dapat? Kesempatan hidup di muka bumi hanya satu kali. Kamu ingkari syafaatnya Nabi Muhammad SAW? Kamu berlepas, tidak mau? Maka apa jawabannya? Qul, la unkiruha, wa la atabarra'u minha, bal huwa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam asy-syafi'ul musyaffa' wa arju syafa'atahu, walakinna asy-syafa'ata kullaha lillah. Kama qala Allah Ta'ala, qul lillahi asy-syafa'atu jami'a. ولا تكون إلا من بعد إذن الله كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه كما قال الله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا التوحيد كما قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه ولا يأذن إلا لأهل التوحيد تبين لك أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منه فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته اللهم شفعه في وأمثال هذا ما شاء الله. Ingat, boleh dikata keterikatan orang musyrik kenapa sampai menyerahkan doa meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu atau Nabi dan Rasul lainnya, itu banyak-banyak keterikatan mereka sehubungan dengan syafaat. Ini sehubungan dengan syafaat. Orang-orang yang melakukan kesyirikan sehubungan dengan syafaat ini paham. Orang-orang yang datang ke kuburan itu, orang-orang yang punya jimat-jimat apa itu musyrik. Apa itu batu apa semua macam itu. Dia tahu, datang ke pohon-pohon, ke gunung-gunung, ke penghuni ini, pohon ini. Orang musyrik ini, tidak berakal itu. Padahal dia juga orang musyrik. Dia juga orang musyrik. Siapa dia tahu gitu. Hanya dia syiriknya apa? Tentang syafaat. Masalah syafaat. Ini syafaat ya, ini perkara yang paling mengerikan. Makanya para ulama, kondisikan betul ini Quran ini, syubhat ini. Sampai-sampai para ulama khususkan ada kitab tentang syafaat saja. Khusus kitab tentang syafaat saja. Sebab apa? Banyak orang musyrik ini, sudah lepas dari syubhat. Tapi berhubungan dengan syafaat, berputar-putar tentang syafaat ini, dia tidak bisa lepas. Di mana tidak, Nabi sendiri menjelaskan ada syafaatnya. Nabi akan memberi syafaat pada hari kemudian. Dan tentunya umat Muhammad SAW sangat menginginkan itu. Tapi ternyata syaitan memanfaatkan ini, akhirnya dijerumuskan menyembah Nabi Muhammad SAW dalam rangka mencari syafaat Muhammad SAW. Bukan dalam bahasa meminta kepada Nabi, bukan dalam bahasa berdoa kepada Nabi, bukan dalam bahasa beribadah kepada Nabi, tapi dalam bahasa kita memerlukan syafaatnya Muhammad SAW. Lihat jawabannya, jawab. Saya tidak mengingkari syafaat. Dan saya tidak berlepas dari syafaat itu. Bahkan, saya yakini Muhammad sallallahu alaihi wasallam asy-syafi, pemberi syafaat, dan al-musyaffa, orang yang akan diberi supaya bisa memberi syafaat. Dan saya mengharapkan syafaatnya. Saya harapkan syafaatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, syafaat itu seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini dia tidak bisa gabungkan ini. Syafaat itu seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 44. Qul, bilang ya Muhammad, sampaikan, lillahi, hanya milik Allah, asy-syafa'atu, syafaat itu jami'an seluruhnya. Mau apa lagi? Syafaatnya Nabi Muhammad, syafaatnya orang-orang soleh, syafaatnya puasa, syafaatnya Al-Quran, syafaatnya anak-anak yang meninggal dalam keadaan belum balik, semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu penting yang beliau tegaskan di sini. Jadi pertama jawabannya apa? Pertama jawabannya, beliau lepaskan dirinya dulu dari tuduhan-tuduhan. Jawaban pertama, berlepas dari tuduhan. Sebab diakui itu.
Orang-orang yang datang ke kuburan Nabi SAW karena sehubungan dengan syafaat, kemudian dilarang, itu tuduhannya apa? Kurang ajar betul ini. Dia ingkari syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Orang takabur itu, dia tidak mau mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Itu begitu tuduhannya. Kurang ajar terhadap Nabi Muhammad SAW. Maka jawaban pertama, dipahamkan dulu. Saya tidak ingkari. Saya tidak berlepas. Bahkan saya yakini beliau adalah pemberi syafaat. Dan musyaffa' yang akan diberi izin memberi syafaat. Dan saya mengharapkan syafaatnya. Saya mengharapkan syafaatnya. Bukan umat Muhammad SAW kalau tidak mau syafaatnya. Lagi pula siapa yang akan diberi oleh Muhammad SAW? Kecuali umatnya. Tetapi ini yang perlu ini. Asy-syafa'atu kullaha lillahi. Syafaat itu seluruhnya dari awal sampai akhir milik Allah Subhanahu wa taala semata. Kita pertegas dulu ayat ini. Anggap tidak ada jami'an. Anggap tidak ada kata jami'an. Ayatnya hanya bunyinya lillahi syafa'ah. Hanya milik Allah asy-syafa'ah. Maka dari sini kita sudah bisa memahami bahwa semua syafaat milik Allah. Semuanya. Sebab apa? Kata asy-syafa'ah pakai al. Dan al di sini istighraq jinsiyah. Sehingga maknanya apa? Semua syafaat milik Allah. Jelas? Ternyata, agar supaya betul-betul dipahami semuanya milik Allah, Allah tambahkan dengan kata jami'an. Supaya semakin kuat. Tidak ada lagi ragu. Kata jami'an itu apa? Untuk semakin menguatkan. Supaya apa? Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi keraguan. Jangan lagi ragu. Harus tetapkan betul. Jangan ragu. Semua syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya katakan tadi hanya. Ini jadi sudah dipahami ya? Semua syafaat seluruhnya. Walaupun tidak ada kata jami'an, sudah bisa dipahami semuanya. Apalagi ada kata jami'an. Sehingga betul-betul semuanya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Dan ingat, hanya milik Allah. Dari mana kata hanya? Kenapa? Kenapa lillah? Kita lihat dari dua sisi. Satu, lam di situ lil istihqaq. Menunjukkan hak. Jadi lillah, haknya Allah semata. Itu syafaat. Seluruhnya. Tidak ada yang keluar. Yang kedua, bentuk kalimatnya adalah bentuk kalimat pengkhususan. Kata lillah dikedepankan. Harusnya, dalam bahasa Arab susunan asalnya, asy-syafa'atu lillah. Syafaat itu milik Allah. Hanya ini kata milik Allah dikedepankan supaya lagi makna apa? Pengkhususan. Berarti dua kali penekanan. Lamnya sendiri sudah bermakna hak, milik khusus. Kemudian bentuknya, Allah bentuk, Allah ucapkan dalam bentuk pengkhususan memang. Sehingga apa? Betul-betul hanya milik Allah, syafaat semuanya, seluruhnya tanpa kecuali. Tidak ada keraguan di dalamnya. Bisa dipahami? Ternyata jamaah, pemberitaannya diawali dengan kul lagi. Kul, bilang, sampaikan. Supaya apa? Perhatian lebih dalam lagi. Allah tidak bilang, Allah tidak hanya sekedar beritakan bahwa hanya milik Allah syafaat, tetapi disuruh. Nabi Muhammad disuruh, kul, bilang. 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 Itu memberikan isyarat apa jamaah? Banyak sekali makna yang bisa dipahami di situ. Kul, bilang, sampaikan ya Muhammad. Satu, pertama bisa dipahami apa? Betul-betul ingin apa? Ilmu tentang semua syafaat milik Allah betul. Dan hanya milik Allah. Ini apa? Betul-betul ingin disampaikan dan diperhatikan. Sebab disuruh untuk disampaikan. Apalagi bisa dipahami di situ? Memberikan isyarat bahwa memang ada syubhat sehubungan dengan perkara ini. Memang ada keraguan sehubungan dengan perkara ini. Makanya turun perintah khusus supaya
sampaikan. Kul, bilang, sampaikan. Ilmu lain. Nabi Muhammad ketika disuruh menyampaikan ayat ini, Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Ketika disuruh menyampaikan ayat ini, apa kata Nabi Muhammad SAW? Ayo jamaah. Ayatnya, Qul. Allah berfirman, Qul, bilang, lillahi syafa'atu jami'ah. Hanya milik Allah, syafaat itu seluruhnya. Nabi Muhammad sampaikan apa? Nabi Muhammad juga bilang Qul kan? Iya. Nabi Muhammad SAW bilang Qul juga kan? Iya. Nabi Muhammad tidak langsung bilang, ketahuilah hanya milik Allah. Iya. Dan hilangkan kulnya. Sebab apa? Kul itu firman Allah. Nabi Muhammad hanya sekedar disuruh menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kul huwallahu ahad. Iya. Jadi kul itu bukti bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul. Kul, perhatikan kul, bukti Nabi Muhammad SAW adalah Rasul. Seandainya itu dari Nabi Muhammad SAW, seandainya ini ucapannya Nabi Muhammad SAW, maka apa? Tidak cocok. Kalau misalnya ucapannya, dia sendiri yang buat. Tidak cocok dia bilang, kul. Dia bilang, sampaikanlah. Hanya milik Allah, udah cocok. Bisa dipahami? Baik. Kemudian beliau tambahkan lagi. Wala takunu. Beliau perdalam pembahasan syafaat. Setelah beliau jelaskan, syafaat seluruhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan, syafaat itu tidak akan terjadi kecuali hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Syarat pertama. Dalilnya, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapakah yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali hanya dengan izinnya? Siapa? Berarti apa? Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali hanya dengan izin. Nabi Muhammad termasuk di dalamnya. Sebab ini kalimatnya apa? Man dzalladzi yashfa'u 'indah. Ini kalimat apa? Mau menolak seluruhnya. Illa bi'idznih, kecuali hanya dengan izinnya. Menetapkan hanya dengan izinnya baru ada syafaat. Tidak akan pernah ada syafaat kecuali hanya dengan izin Allah. Ini mengkhususkan ini. Kalimatnya dalam membentuk pengkhususan. Hanya dengan izin Allah. Tidak pernah keluar dengan izin Allah. Ini syarat pertama. Harus yakini. Ditambah lagi syarat yang kedua. Allah tidak akan pernah siapapun yang diberi izin memberi syafaat, tidak akan pernah memberi syafaat kepada siapapun juga, kecuali orang yang akan diberi syafaat itu diizinkan juga untuk diberi syafaat. Artinya Allah ridhoi. Dalilnya apa? Surah Al-Anbiya ayat 28. Wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka yang akan memberi syafaat tidak akan pernah bisa memberi syafaat kecuali liman irtada. Hanya mereka-mereka yang Allah ridhoi. Sementara yang Allah ridhoi apa? Yang Allah ridhoi apa? Wala yarda illa tauhid. Allah tidak akan pernah ridha kecuali hanya di atas tauhid. La ilaha illallah. Islam. Awalnya dan seterusnya. Ini dia. Ketauhidan. Amalan apapun. Tidak akan pernah. Siapa yang tidak memiliki ini tidak akan pernah. Kata beliau sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan, fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima. Jadi diraih, pasti kekal, kerugian. Inna dina 'indallahi al-islam. Sungguh agama ada di sisi Allah hanyalah Islam. Beliau memberikan syarat sini, Islam artinya tauhid. Kalau kita mau permantap lagi di sini, permantap dengan pertanyaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Kata Nabi sallallahu, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Siapa yang menyatakan la ilaha illallah dalam keadaan apa? Khalisan, sebagai orang yang telah ikhlas betul di atas la ilaha illallah dari hatinya. Bukan sekedar ucapan. Memang la ilaha illallah
telah melahirkan keikhlasan dalam dirinya. Iya, la ilaha la ilaha illallah. La ilaha itu apa? Kalimat ikhlas kan? La ilaha kalimat ikhlas. Dia ucapkan dalam keadaan kandungan la ilaha illallah telah tertanam dalam dirinya. Dia telah wujudkan khalisan, kata sifat sudah. Dalam keadaan dia khalisan. Berarti apa? Keadaannya betul-betul telah mengaplikasikan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas. Muncul dari hatinya. Ini orang yang paling bahagia di atas di atas apa? Dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Berarti yang dapat syafaat siapa? Yang berada di atas tauhid, selamat dari syirik. Ini jawabannya sudah ada 5 poin jawaban. Kalau kita mau poin pertama, perlepasan diri dari tuduhan. Perlepasan diri dari tuduhan. Saya tidak mengingkarinya. Saya tidak berlepas darinya. Poin yang kedua, penetapan siapa sebenarnya saya. Apa sikap saya sebenarnya terhadap syafaat. Saya meyakini Nabi pemberi syafaat. Akan diberi syafaat. Dan saya mengharapkan syafaatnya. Jawaban ketiga, penegasan ilmu. Paham kita tentang syafaat. Yang bersumber dari Quran. Bahwa syafaat seluruhnya dari awal sampai akhir hanya dan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat, syarat pemberi syafaat. Syarat. Ini yang kita yakini. Syarat. Tidak akan pernah ada yang bisa memberi syafaat kecuali setelah Allah izinkan. Dan yang diberi izin tidak akan bisa memberi syafaat kepada siapapun juga kecuali setelah Allah hidayah orang itu. Dan yang Allah hidayah ketika berada di atas tauhid, selamat dari syirik. Sementara yang justru mereka lakukan ini kesyirikan. Anehnya, mereka melakukan kesyirikan, tapi berdalil mau dapat syafaat. Sekarang, setelah ini jelas, kata beliau. Jika syafaat seluruhnya hanya milik Allah, dan tidak akan pernah terjadi kecuali setelah Allah izinkan. Sementara Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberi syafaat. Demikian pula selain Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberi syafaat kepada siapapun juga. Kecuali setelah Allah izinkan. Sementara Allah tidak akan memberi izin kecuali hanya kepada ahli tauhid yang bertauhid. Maka di sini jelas bagi kamu bahwa syafaat seluruhnya hanya milik Allah. Minta kalau begitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kamu minta kepada selain Allah berjabah? Disitulah kesyirikan. Situ jelas kesyirikan. Kamu minta kepada Nabi Muhammad SAW, itu jelas kesyirikan. Jelas? Kemudian Masya Allah jawaban Syekh tidak sampai di situ. Dia langsung praktikkan bagaimana caranya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilang, fa'aqulu, saya bilang. Jadi karena jelas sudah syafaat seluruhnya milik Allah dengan syarat-syaratnya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab pertama apa? Semuanya milik Allah. Minta kepada pemiliknya. Kapan minta kepada selain pemiliknya? Kebodohan, kesyirikan. Ini kan syirik. Apa definisi syirik? Apa itu tauhid dulu? Menyerahkan, memurnikan hanya kepada Allah sesuatu yang merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadah dan termasuk syafaat kan? Termasuk syafaat, hak khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada haknya Allah diserahkan kepada selain Allah, itu syirik kan? Ya tidak. Yang mencipta alam semesta hanya Allah. Kapan kita anggap ada selain Allah berarti syirik? Ini syirik dalam rububiyah. Ibadah hanya kepada Allah. Kapan ada ibadah kepada selain Allah syirik? Sebab ibadah haknya Allah Subhanahu wa taala semata. Ini syirik dalam uluhiyah. Syafaat hanya milik Allah. Kapan kita minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala berarti syirik. Minta kalau begitu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hak semata milik Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi, memang harus minta. Sebab apa? Nanti yang memberi syafaat di hari kemudian bisa memberi syafaat kalau Allah izinkan. Kalau begitu minta sama siapa? Minta kepada yang mengizinkan. Minta kepada yang mengizinkan. Minta kepada yang mengizinkan Nabi Muhammad supaya bisa memberi syafaat. Sama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pemilik syafaat yang paling besar. Dia tidak bisa memberi syafaat kecuali setelah Allah izinkan. Ditambah lagi,
Anggaplah Nabi Muhammad mau, sudah diberi izin. Orang yang akan diberi syafaat Nabi Muhammad SAW tetap tidak akan diizinkan oleh Allah kecuali harus memenuhi syarat. Berada di atas tauhid. Selamat dari syirik. Berada di atas tauhid, selamat dari kesyirikan. Kalau begitu, jelas sekali harus minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tertutup semua pintu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata Syekh, maka sekarang saya katakan, saya meminta, Allahumma la tuharrimni syafa'atah. Ya Allah, hanya kepadamu saya meminta, tidak kepada selain engkau. Jangan ya Allah kamu haramkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW kepadaku. Mintanya kepada siapa? Bukan kepada Muhammad SAW. Apalagi bentuk lainnya. Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, jadikan dia bisa memberi syafaat kepadaku. Saya minta kepada siapa? Muhammad SAW. Dan yang semisal itu, jangan mengatakan datang ke kuburan Nabi SAW. Ya Rasulullah, engkaulah pemberi syafaat yang sangat hebat. Iya, jadikan saya termasuk ke dalam golongan umatnya yang bisa kamu beri syafaat. Oh, kesyirikan akbar keluar dari agama sebab meminta yang bukan haknya Nabi Muhammad SAW. Jelas ya? Tapi hati-hati, ada juga lafadznya seperti ini. Ya Allah, saya minta dengan kehebatan keperkasaan Nabi-Mu. Saya minta dengan keperkasaan kehebatan Nabi-Mu supaya engkau memberi syafaat kepadaku melalui Nabi-Mu. Ini bid'ah. Sebab dia tetap minta kepada Allah. Hanya apa? Bid'ahnya apa? Sebab dia minta dengan tawassul melalui kehebatan kemuliaan dan maksud. Ini bid'ah. Dan sampai ke dalam syirik akbar. Yang syirik akbar tadi itu. Langsung. Ya Rasulullah. Iya. Paham? Dan yang syirik akbar itu banyak-banyak ya. Hati-hati. Itu yang banyak-banyak yang dipakai dalam berbagai macam bentuk kesyirikan. Banyak. Sampai dalam perkara doa-doa yang diajarkan orang-orang tua itu. Macam-macam. Anggap doa menyembelih bismillah. Doa menyembelih kan bismillah. Sudah ada. Bismillah. Orang-orang musyrikin itu tambah. Dijerumuskan oleh syaitan. Sebelumnya disebut namanya Ali, namanya ini macam-macam. Ini katanya doa supaya apa? Kamu tahu nantinya di mana ruhnya ditaruh. Nah, ditakut-takuti lagi orang itu. Ada tarikat seperti itu mengajarkan doa seperti itu. Iya, kadang ada dalam bahasa Makassar, bahasa Bugis, mungkin juga ada bahasa Duri ya. Seperti itu. Iya. Ditakut-takuti lagi orang. Yang hafal yang begitu, takut-takuti. Hati-hati kamu menyembelih. Kau sudah tahu di mana kamu letakkan ruhnya. Wih, sebelum tahu itu. Akhirnya dia laku. Dia laku terus. Menyembelih dia terus yang laku. Yang lain tidak boleh. Yang lain takut. Banyak doa-doa kecantikan. Supaya awet muda. Itu ada tambahan bacaan dari Nabi atau dari Al-Quran. Tetapi disebutkan nama-nama selain Nabi. Kadang Ali, kadang Fatimah, kadang ini, kadang disebutkan. Itu semuanya masuk ke sini. Langsung mengarahkan doa kepadanya. Tercampur. Ini banyak ya, banyak. Ya, dan yang semisal itu. Saya hanya ketahui dari sedikit diketahui dari orang-orang yang sudah tobat. Kalau dia ungkap gitu, begini bacaannya Ustaz. Oh, di sini. Ini syiriknya di sini. Di situ kesyirikan. Syaitan main, sebab apa? Dia membaca kalimat syirik. Kita bantu. Kejadi. Supaya jadi ilmu kebalnya. Jadi ilmu pagarra'na. Ada ilmu pagarra itu. Gertak saja orang, langsung lumpuh. Langsung ini, langsung apa.
Nggak gerak-gerak. Itu ada bacanya. Bacanya juga di situ. Saya diberitahu teman, ternyata bahasanya juga begitu modelnya. Iya, hanya bahasa daerah. Saya sebut nama-nama selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nama-nama selain Allah. Baru nanti disebut bacaan, kayak bacaan Al-Qur'an atau apa, sekedar bumbu-bumbu. Isinya hebatnya itu. Jadi dicampur supaya orang, ada juga ayatnya. Ada juga ayatnya. Masa bacaan salah ada ayatnya ini. Nama Allah juga ada. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa ya dipahami ya? Baik, dengan demikian selesai bantahan syubhat ini. Kita telah membantah 2 syubhat sekaligus. Syubhat yang mengatakan, saya hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selain Allah, hanya yang saya lakukan kepada orang soleh ini bukan ibadah. Ini iltija namanya. Ini doa, ini bukan ibadah. Menyembelihkan untuk mereka ini bukan ibadah. Ini penghormatan, ini bukan ibadah. Pokoknya dia tidak mau namakan ibadah. Ibadah hanya kepada Allah. Memang benar, kapan beribadah kepada Allah lalu kesyirikan. Sudah bantahannya. Sampai akhirnya bantahannya berhenti kepada syafaat. Sebab apa? Mengarah kepada orang soleh itu sebenarnya kesyirikannya orang dulu terhadap orang soleh sebab mereka minta syafaatnya. Menyusul sebab selanjutnya. Tuduhan. Kamu mengingkari syafaatnya? Nabi Muhammad SAW kemudian dibantah dengan banyak bantahan tadi. Lihat metode cara membantahnya. Itu tiap-tiap kalimat beliau itu ada maksudnya. Metode bantahannya Masya Allah. Lihat metode bantahannya berlepas. Kemudian mengungkap bagaimana kita. Kemudian menjelaskan ilmu. Syarat-syaratnya. Kemudian menjelaskan. Bahwa hanya yang bertauhid yang bisa. Itu kan sudah memberikan isyarat bahwa kalau syirikan yang kau lakukan tidak akan mungkin dapat syafaat. Ditambah lagi kemudian mempertegas pendalilannya. Selanjutnya ditutup dengan apa? Membungkam. Kalau begitu, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diakhiri dengan caranya meminta. Ini kamu caranya meminta. Minta, ya Allah, jangan kamu haramkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW kepada aku. Ya Allah, jadikan Nabi Muhammad bisa memberi syafaat kepada aku. Ini kan berarti minta izinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian terakhir kita tambahkan, hati-hati lafadznya. Jadi lafaz minta syafaat itu, ada yang memang syirik akbar sebab langsung permintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang tidak. Mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dengan tawassul melalui kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini? Ini bid'ah. Tidak sampai ke dalam syirik akbar tetapi bid'ah dan merupakan sarana-sarana kepada kesyirikan. Baik. Insyaallah ini cukup. Subhanakallah. Pertanyaan sebentar ya habis itu.